balik dinding pesantren tua yang letaknya tersembunyi di ujung desa, ada satu nama yang dibicarakan dengan bisik-bisik. Bukan karena pintar, bukan karena nakal, tapi karena ia ditakuti. Bukan oleh manusia, melainkan oleh jin. Namanya Damar, seorang santri yang baru mondok 3 bulan, namun sudah membuat geger satu asrama. Setiap malam ada suara langkah tanpa wujud mendekat ke kamarnya. Kitab-kitabnya terbuka sendiri, ayat-ayat terbaca tanpa suara. Para jin yang biasa bergentayangan di kompleks itu justru memilih menjauh darinya. Tapi kenapa? Apa yang membuat seorang santri biasa menjadi momok bagi bangsa gaib? Malam ini kisahnya akan terungkap dan kau akan tahu bahwa di dunia ini bukan hanya manusia yang bisa takut. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menyelinap di sela-sela genting tua. Langit di atas pesantren tampak muram, seolah menyimpan rahasia yang enggan terucap. Di sudut asrama, lampu redup menggantung lesu, berayun perlahan, seperti sedang mengikuti irama gaib dari alam lain. Damar duduk di pojok kamarnya, memandangi lantai yang dingin dengan pandangan kosong. Ia baru 3 bulan tinggal di pesantren ini, namun rasa asing tak pernah benar-benar pergi. Bukan karena teman-temannya, mereka baik. Bukan pula karena pelajaran, ia cukup rajin mengaji. Tapi ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam udara di sekitarnya berubah, lebih dingin, lebih berat. Kadang terdengar bisikan dari balik lemari, kadang pintu kamarnya berderit sendiri padahal tak ada angin. Namun yang paling aneh, para jin yang biasa mengganggu santri lain selalu menjauh darinya. Seolah takut. Dan malam ini, semuanya akan mulai terungkap. Perlahan-lahan, inilah kisah santri yang ditakuti jin pesantren. Hari pertama Damar di pesantren itu tak seperti santri baru pada umumnya. Ia datang menjelang maghrib, saat langit mulai berwarna jingga dan bayangan mulai memanjang. Mobil yang mengantarkannya langsung pergi setelah menurunkannya di gerbang pesantren, meninggalkan debu yang pelan-pelan menghilang di telan angin senja. Bangunan pesantren itu tua, dindingnya kusam, dan beberapa bagiannya bahkan tampak seperti tak terawat. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk Damar sedikit meremang, melainkan suasananya terlalu hening. Bahkan suara burung pun nyaris tak terdengar, hanya suara azan dari surau kecil yang memecah keheningan. Seorang ustaz tua menyambutnya dengan senyum tipis. "Namamu Damar, ya? Kamar kamu di barak belakang, dekat mushola kecil. Nanti malam ikut ngaji ba'da isya." Damar hanya mengangguk, menenteng tas ranselnya pelan-pelan melewati lorong asrama. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai semen di bawahnya menyimpan jejak-jejak masa lalu yang kelam. Ia melewati beberapa santri yang sedang duduk di tangga, tapi mereka hanya melirik cepat, lalu menunduk kembali, tak ada yang menyapa. Bahkan ketika Damar mengucap salam, hanya satu yang menjawab lirih, sisanya tetap diam. Kamar Damar berada di ujung. Kamarnya sempit, hanya ada satu ranjang besi tua, lemari kayu kecil, dan jendela yang langsung menghadap ke kebun pisang, tempat yang katanya tidak boleh didekati malam-malam, tapi belum ada yang menjelaskan kenapa. Malam pertama di pesantren, Damar merasa dingin, bukan karena udara, tapi karena entah apa. Seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kegelapan, dari celah jendela yang tak tertutup sempurna, dari sudut kamar yang tak dijangkau cahaya lampu. Namun Damar tetap memejamkan mata, berusaha tidur. Ia tidak tahu bahwa malam itu, untuk pertama kalinya, jin di pesantren itu mulai memperhatikannya. Tapi tidak seperti biasanya. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya mengawasi dari jauh, diam-diam, takut. Pagi harinya, suasana pesantren kembali seperti biasa. Suara ayam berkokok bersaut-sahutan, diselingi lantunan ayat-ayat Al-Quran dari masjid utama.
Damar bangun lebih awal dari yang lain. Ia duduk di ranjang mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan sisa rasa aneh dari malam sebelumnya. Udara pagi cukup sejuk. Dari jendela kamarnya, embun masih menempel di daun-daun pisang. Sesekali terdengar suara dedaunan bergerak, seperti ada sesuatu yang lewat. Tapi Damar menganggap itu hanya angin. Ia berjalan ke kamar mandi dengan handuk di tangan, melewati lorong-lorong sunyi yang perlahan mulai ramai. Santri-santri lain kini mulai muncul satu persatu, sebagian masih menguap, sebagian lagi tampak terburu-buru menuju tempat wudhu. Tak ada yang aneh pagi itu. Damar ikut sholat subuh berjamaah, lalu duduk mengaji seperti biasa. Ustaz yang mengajarnya tampak ramah, dan beberapa santri mulai membuka obrolan kecil dengannya. Mereka bertanya dari mana asalnya, sudah hafal berapa juz, dan apakah sudah pernah mondok sebelumnya. Damar menjawab seadanya. Ia anak satu-satunya, baru pertama kali mondok, dan ia sendiri belum tahu kenapa memilih pesantren ini. Katanya, ia hanya mengikuti kata ibunya. Ibunya bilang, pesantren itu punya hawa yang kuat, tapi kamu akan cocok di sana. Hari itu berjalan pelan, ada waktu untuk belajar, waktu untuk makan, dan waktu istirahat siang. Semua masih terasa biasa saja, tapi setiap kali Damar menoleh ke arah kebun pisang di belakang asrama, ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Diam, tidak bergerak, tapi ada. Dan yang lebih aneh, setiap kali ia lewat dekat pohon-pohon itu, angin selalu berhenti. Seperti dunia menarik napas, menunggu. Tapi Damar belum sadar, belum mengerti. Ia hanya santri baru yang belum tahu bahwa dirinya membawa sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang membuat bangsa jin mulai gelisah. Sore itu, langit mulai memerah di ufuk barat dan bayang-bayang pepohonan di halaman pesantren memanjang bak tangan raksasa yang meraih ke lantai. Damar duduk di teras belakang, mengulurkan ujung jarinya menelusup ke rerumputan yang masih basah oleh embun. Suara gemerisik angin terdengar begitu lembut, hampir tak terasa, seolah ia memencet knop volume dunia. Beberapa santri berlarian kecil, memanggil teman untuk ikut ngaji ba'da asyhar. Namun Damar membiarkan dirinya terjebak dalam hening. Sekilas ia melihat lentera kecil tergantung di pohon pisang di dekat pagar. Lentera itu goyah, padahal sama sekali tak ada angin. Cahaya kekuningannya menari-nari, menciptakan bayangan yang berkelok di dinding asrama. Sejenak, Damar merasa ada sosok menatapnya dari balik daun pisang, lalu lenyap begitu lampu menyentuh pucuk pohon. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang. Ia berdiri, melangkah hati-hati ke arah lentera, tapi ia memilih menahan napas dan mundur. Tak ada apa-apa di sana, hanya lengkungan ranting dan bayangan sendiri. Namun begitu Damar berpaling, ia menangkap suara samar. Desir kain seperti langkah kaki di jalan setapak, tapi lebih pelan, lebih hati-hati. Tanpa ragu, Damar melangkah kembali ke teras dan duduk di seberang. Matahari makin merosot, suasana makin berat. Daun-daun pisang bergetar, padahal tak ada hembusan. Sekali lagi ia mendengar bisikan, bukan dalam telinga, tapi di dalam kepala. Satu suku kata yang tak pernah ia kenal. Damar menelan ludah. Siapapun yang memanggil namanya pasti sudah tahu lebih banyak darinya. Tubuhnya gemetar halus, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang teramat kuat. Ia tahu malam akan membawa jawaban. Namun untuk sekarang, ia hanya bisa menahan diri, menunggu hingga senja benar-benar pudar dan malam yang sesungguhnya datang. Dan ketika kalimat terakhir senja menghilang, pintu asrama berderit seakan dipanggil. Belum ada yang berani mendekat, tapi Damar berdiri, menatap pintu itu, menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai. Ketika langit berubah pekat menjadi samudra hitam tanpa bintang,
Hanya remang-remang lentera yang setia menemani langkah Damar. Pintu asrama yang tadi berderit kini terbuka setengah, seakan menunggu. Nafasnya tertahan sejenak, ia bisa merasakan udara malam menusuk tulang. Dingin yang bukan sekadar suhu. Dengan ragu Damar melangkah melewati ambang pintu. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Di koridor gelap itu hanya ada satu titik cahaya. Sisa lentera kuning yang tergantung di dahan pohon pisang memproyeksikan bayangan raksasa di dinding asrama. Bayangan itu berkedip seolah bernapas. Damar mendekat. Suara desah angin terdengar lebih nyata sekarang, bergema di rongga dada. Tiba-tiba, dari balik celah jendela, bayangan putih melintas, sesosok tipis, tak berwujud jelas. Hanya pantulan gumpalan asap yang bergerak elegan. Damar menahan diri. Rasa takut menggigit, tetapi rasa ingin tahu menang. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar lembut, namun keras memecah kesunyian. Hanya sunyi yang menjawab. Hingga terdengar sekali lagi, desir kain halus melintas di sampingnya. Ia menoleh kanan, lalu kiri. Sosok itu muncul di ujung koridor. Sosok tinggi, tubuhnya samar, wajah tak terlihat, hanya dua titik cahaya merah yang seketika menjalar ke setiap sel syaraf Damar. "Jin!" Damar terperangah, berdiri membeku. Namun, berbeda dari cerita seram yang pernah ia dengar, jin itu tidak menyerang. Ia hanya menatap, melemparkan aura dingin yang menusuk. Damar merasakan suatu pesan terpatri di dalam hatinya, samar tapi jelas. "Tinggalkan tempat ini atau ikuti aku." Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukanlah bisikan penghinaan, melainkan peringatan atau undangan. Damar melangkah maju, meski lututnya bergetar. Setiap detik terasa melambat, dunia seakan berhenti untuk memberi ruang pada peristiwa ini. Jin itu tidak bergerak, hanya tetap berdiri menanti. Dan dari jauh, suara azan Isya mulai bergema, memanggil santri kembali ke masjid. Namun bagi Damar, panggilan itu terasa jauh, terlalu jauh. Ia terjebak dalam tatapan makhluk yang selama ini hanya ia dengar kisahnya. Perlahan Damar mengangkat tangan kanannya sambil menggenggam tas kecil berisi mushaf Al-Quran yang selalu dibawanya. Ia bersiap tidak hanya untuk membela diri, tetapi untuk menguak rahasia yang tersembunyi di balik pesantren tua ini. Dan malam ini, pertanyaan pertama akan terjawab. Jika nyalinya cukup kuat untuk tetap berdiri menghadapi bayangan itu. Belum ada kata akhir. Hanya malam yang semakin pekat dan tatapan jin yang menunggu langkah Damar selanjutnya. Lampu lentera bergetar di tangan Damar ketika ia melangkah maju. Setiap papan kayu koridor berderit pelan di bawah berat tubuhnya. Dua mata merah makhluk itu tak teralihkan, seperti dua bara api yang menyala dalam kegelapan. Damar mengatur napas, berusaha menenangkan detak jantungnya. "Kenapa? Mengapa kalian menjauh dariku?" Suaranya nyaris tersedak. Bayangan jin itu hanya menunduk, kemudian mengangkat satu tangan lusuhnya, tanda untuk Damar mengikuti. Hawa dingin semakin menggigit, setiap hembusan napasnya berubah menjadi kabut tipis. Tanpa berpikir panjang lagi, Damar melangkah meninggalkan ambang pintu asrama, mengikuti bayangan yang melayang tanpa suara. Mereka keluar menuju halaman belakang, di mana pohon pisang tua menjulang bagai penjaga bisu. Di bawahnya terdapat sebuah pintu besi terkunci, selalu tertutup rapat dan dilapisi karat. Jin itu menunjuk ke kunci lalu menoleh seakan berkata, "Buka." Damar mengeluarkan kunci kecil yang tergantung di lehernya, hadiah ustaz tua yang menyambutnya hari pertama. Ia menggenggam kunci itu dengan tangan gemetar, memasukkannya ke lubang. Suara klik lembut memecah kesunyian. Pintu terbuka ke sebuah tangga menurun, gelap sempurna kecuali sudut-sudut di mana cahaya lentera menari. Turunan demi turunan, udara semakin lembab dan berbau tanah lembah.
Dinding bata tua berlumut memantulkan rona hijau kelam. Dari kegelapan terdengar erangan pelan, bukan manusia, melainkan bisikan jin lain yang terkurung di ruang bawah. Damar meraba dinding, menemukan relief kuno berupa tulisan Arab yang terukir setengah terkubur lumut. Disinilah asal muasal cerita, gumamnya pelan, menahan rasa merinding. Jin penuntun itu berdiri tegak di belakangnya, membiarkan Damar membaca huruf demi huruf. Setiap kalimat membawa ingatan masa lalu pesantren, sumpah wali, penangkaran makhluk gaib, dan kutukan yang hanya bisa dipecahkan oleh santri cahaya. Santri yang mampu membuat jin takut. Langkah Damar berikutnya sangat berat. Ia sadar, malam ini bukan sekadar pertemuan pertamanya dengan jin. Ini adalah awal tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar mondok di pesantren tua. Di ujung tangga terbentang sebuah ruang rahasia. Pintunya sedikit terbuka mengundang, tapi juga menakutkan. Damar menghela napas panjang, menggenggam mushaf di dada. Perlahan, ia mendorong pintu itu dan menatap gelap dalam ruangan. Satu-satunya cahaya berasal dari senter kecil yang tergeletak di atas batu nisan tua. Dan di sana, bayangan lain mulai bergerak, lebih banyak, lebih padat, menunggu. Belum ada jawaban pasti. Hanya detik yang terasa abadi, menanti langkah berikut Damar ke dalam misteri yang mengikat janji dan kutukan pesantren ini. Damar menatap ruangan itu dengan jantung berdegup kencang. Lentera di luar koridor membuat cahaya menari-nari di ujung pintu yang terbuka. Ia melangkah masuk pelan, udara di dalam terasa pengap dan menusuk, membawa bau tanah basah dan rempah-rempah tua. Di sudut ruangan, batu nisan kecil berjajar, masing-masing dihiasi ukiran Arab yang samar. Nama-nama jin yang pernah diberi tempat di sini tertulis mati-matian dalam batu. Hembusan angin dingin muncul tiba-tiba, meski tak ada celah di dinding atau langit-langit untuk menggembuskan udara. Bayangan panjang menari-nari di dinding, seakan memperluas ruang ini menjadi tak berujung. Dari balik kegelapan, terdengar dengung pelan, suara 1000 bisikan yang bercampur, memanggil, merayu, mengancam. Damar perlahan mengangkat mushaf di dadanya, merasa beratnya tanggung jawab yang baru saja ia pilih sendiri. "Siapa? Apa yang kalian inginkan dariku?" Bisiknya, suaranya bergetar di antara dentingan relief di dinding. Batu nisan paling ujung bergerak sedikit, seolah tangan tak kasat mata menepuknya. Damar menelan ludah, membuka Al-Quran dengan jari gemetar, dan mulai membaca surat Al-Ikhlas, nadanya pelan tetapi mantap. Setiap huruf yang terucap membuat udara di sekitarnya bergetar. Bisikan di balik kegelapan mendadak terhenti, berganti dengan hembusan nafas panjang. Satu persatu, bayangan-bayangan jin itu muncul, melayang rendah di atas lantai berlumut. Wajah mereka tak jelas, hanya mata-mata merah yang menyala samar, menunggu. Sebagian merunduk hormat, sebagian lain menggeliat gelisah, seolah tak percaya seorang santri, hanya santri baru, berani memasuki ruang terlarang ini. Damar menutup mushaf, hatinya berdegup kencang, tapi ia tahu, inilah saatnya ia membuktikan gelar santri cahaya. Ia menancapkan pandangannya pada ukiran relief di dinding, sebuah doa berantai yang konon mampu menenangkan jiwa jin dan membukakan kunci sumpah wali. Perlahan, ia meletakkan tangan di relief, merasakan getaran halus yang seakan meresap ke dalam tulang. Di luar, terdengar gemuruh samar, seruan azan subuh yang tak kunjung berhenti, tapi di sini waktu terasa beku. Jin-jin itu menunggu apakah Damar akan merapal kalimat suci yang dapat membebaskan mereka, atau justru mengikat mereka selamanya. Nafas Damar tertahan, matanya terfokus pada relief yang mulai memancarkan cahaya keperakan, menerangi bayangan-bayangan di sekitarnya. Belum ada jawaban definitif. Hanya detik-detik sunyi yang terentang luas,
menunggu keputusan seorang santri yang kini berdiri di persimpangan antara iman dan misteri pesantren tua ini. Suara gemuruh azan subuh akhirnya mereda, berganti dengan desir angin pagi yang lembut menembus celah-celah pintu ruang bawah tanah. Damar menghela napas panjang, tangannya masih bersandar di relief perak yang perlahan redup. Perlahan ia menutup mushaf yang tadi dibacanya, lalu melangkah mundur keluar, meniti tangga demi tangga menuju halaman pesantren. Di halaman, sinar matahari pertama menyapa pucuk-pucuk pepohonan, membasuh bekas-bekas kegelapan semalam. Damar menatap ke atas, merasakan beban yang dulu menghimpit dadanya kini terangkat. Ia tahu ia telah menjalankan amanah wali-wali dan membebaskan jiwa-jiwa jin yang terkurung oleh kutukan tua. Kini, mereka tak lagi gentayangan, tak lagi menebar ketakutan. Keesokan harinya, suasana pesantren kembali benar-benar damai. Para santri saling bercanda ringan di lorong, tawa mereka mengalun riang, tanpa ada bayangan bisikan di sudut kamar, tanpa derit pintu yang tiba-tiba terbuka. Pepohonan pisang pun tampak lebih teduh, daun-daunnya tak lagi bergetar tanpa sebab. Bahkan ustaz-ustaz tua yang dulu berhati-hati ketika lewat halaman belakang, kini berjalan santai sambil menikmati semilir angin. Damar kembali duduk di teras, memandang asrama yang dulu menakutkan baginya dengan kehangatan baru. Ia tersenyum tipis, meletakkan mushaf di pangkuan, lalu menadahkan tangan berdoa. Terima kasih, lirihnya dalam hati. Terima kasih atas kekuatan iman. Terima kasih atas keberanian untuk menjelajah yang tersembunyi. Dan terima kasih karena kini pesantren ini kembali menjadi tempat suci yang aman bagi setiap santri. Sejak hari itu, tak ada lagi suara langkah jin menyusup ke kamar. Tak ada lagi bisikan di sudut gelap. Hanya ketenangan yang mengalir seperti aliran sungai di pagi hari. Damar tahu perjalanannya belum usai, masih banyak ilmu yang harus dipelajari, banyak doa yang mesti dihafalkan, tapi satu hal pasti, tak ada yang perlu ditakuti selama hati dipenuhi cahaya dan keyakinan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.